Inilah Tuhan, kerinduanku, bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagi-Mu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Inilah Tuhan, kerinduanku, bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian
Dengan segenap hati, bersama-sama kami menyatakan bahwa Kaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku seluruh cintaku hanya bagimu, hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi hari ini dalam renungan pagi. Puji nama Tuhan. Masih suasana Natal. Masih suasana yang penuh dengan sukacita. Di rumah-rumah pasti sudah banyak kue-kue Natal untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang ke rumah kita. Ada yang sudah mempersiapkan banyak hal, baju-baju baru. Dan mungkin para pelayan-pelayan Tuhan sudah mempersiapkan kur-kur Natal, menyiapkan semua yang baik-baik yang akan ditunjukkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Baik, haleluya. Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tidak boleh bosan dengan firman Tuhan ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat 8-20. Tetapi saya tidak akan membaca keseluruhan. Saya percaya ayat ini sudah menjadi ayat yang terkenal dan ayat hafalan. Bahkan semua orang yang sudah mengatakan dirinya anak Tuhan, Kristen, pengikut Tuhan, pasti sudah pernah baca ini dan pasti sudah hafal, bahkan sudah di luar kepala tentang ayat ini. Kita akan belajar sama-sama hari ini, puji nama Tuhan. Saya akan ambil pronggol saja langsung, akan saya bacakan ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang sangat diberkati dan dicintai Tuhan. Haleluya. Pertanyaan yang boleh sering kita dengar, kenapa malaikat itu menemui gembala-gembala? Bukankah semua orang saat itu sedang menantikan Mesias? Ya, kenapa? Karena pada masa itu Yahudi dalam penguasaan Romawi. Mereka sedang dalam penjajahan. Semua orang sedang menantikan Mesias itu sesuai yang dijanjikan oleh Yesaya. Semua orang sedang menanti, bukan hanya gembala yang menantikan, tapi semua orang sedang menanti-nantikan kelepasan itu. Tapi kenapa justru malaikat itu menemui gembala, kok enggak menemui yang lain? Bukankah di sana ada ahli Taurat? Bukankah di sana ada orang-orang yang menyatakan dirinya suci? Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, raja. Bukankah mereka lebih terkenal? Bukankah mereka lebih orang-orang yang sangat dikenal banyak orang? Kenapa malaikat kok tidak menemui mereka? Kok malah menemui gembala? Yang notabene gembala ini bukan gembala yang punya, saudara. Gembala itu yang dimaksudkan di sini adalah buruh. Mereka bertugas menunggu, menggembalakan, ngopeni, ya, jadi buruh. Siapa yang punya kambing domba? Yang punya adalah juragannya. Orang-orang kaya yang sudah melebihi kekayaannya, dia sewa orang untuk menggembalakan kambing dombanya, yaitu gembala. Kenapa kok gembala yang ditemui? Padahal dia orang-orang pada saat itu mengatakan gembala adalah kelas bawah. Orang yang tidak diperhitungkan. Kelas nomor 2, tidak punya nama, kesaksiannya tidak akan pernah didengar orang. Bahkan orang akan menganggap, sering mengatakan, oh kayak mulutnya gembala aja. Kenapa? Karena dianggap gembala itu penipu. Dianggap gembala itu tidak bisa dipertanggungjawabkan perkataannya. Gembala itu yang tidak berguna, kelas paling rendah, pekerjaan yang paling tidak baik. Tapi malaikat Tuhan justru temui gembala-gembala. Bukan temui mereka yang mengatakan aku ahli Taurat, aku orang Saduki, aku orang Farisi, aku pemuka agama. Bukan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak begitu butuh Tuhan. Mereka sudah menganggap dirinya lebih luar biasa, kehidupannya tercukupi, karena pada saat itu mereka-mereka itu kehidupannya dicukupi oleh pemerintahan Romawi. Mereka harus bayar pajak. Gembala-gembala ini susah hidupnya. Mereka harus bayar pajak. Hidupnya sendiri tidak baik-baik saja, kekurangan. Dia harus meninggalkan keluarganya, berpisah dengan anak istrinya, mungkin berbulan-bulan, menggiring domba itu ke tempat yang ada rumputnya yang hijau, tidurnya di mana saja. Belum lagi kalau mau nanti menghadapi beruang, menghadapi harimau, ya saudara, harus menjaga kawanan domba itu sebaik-baiknya. Belum lagi nanti dipaido sama yang punya. Dia tidur seadanya, makan seadanya. Di padang gurun mau makan apa? Gak ada KFC, gak ada McD. Harus jauh dari keluarganya, terpisah dari anak istrinya, kedinginan ia. Dan hidupnya soro, saudara. Tapi justru malaikat itu menemui mereka. Karena di mereka itulah yang sungguh-sungguh menantikan Mesias yang dijanjikan. Mereka itulah yang sungguh-sungguh setiap hari menantikan kelepasan itu. Setiap hari mereka menanti-nantikan janji nubuatan daripada Nabi. Bahwa akan datang pelepas, akan lahir seorang Mesias yang akan melepaskan mereka.
Dan itu yang ditunggu-tunggu, hati mereka setiap hari menanti. Tuhan menemui orang yang hatinya tulus menantikan. Saudara, ketika mereka ditemui, apa respon mereka? Ayat 16 katakan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Cepat-cepat, gak nunda. Mungkin domba-dombanya diikat dulu, mungkin dipagari dulu. Mereka tidak mikir nanti dilokno sama juragan, enggak ngurus. Yang penting mereka taat, cepat-cepat mereka ingin menemui karena mereka butuh kelepasan itu. Mereka menantikan. Bukankah orang-orang semua juga menantikan? Iya. Semua Yahudi saat itu menanti-nantikan kedatangan Mesias. Tapi gembala-gembala ini Tuhan tahu lebih menantikan. Lebih tulus penantiannya. Tuhan tahu hati, makanya 1 Samuel katakan, aku sudah tidak memandang lagi perawakan, tapi aku memandang hati. Jadi hati yang dipandang oleh Tuhan. Itu sebabnya hati-hati kalau ke gereja. Jangan asal tampak. Perjumpaanmu dengan Tuhan itu loh yang akan menentukan kehidupanmu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Perjumpaanmu dengan Tuhan ketika engkau duduk di gereja itu loh yang akan menjadikanmu, kualitas imanmu akan lebih baik. Jangan hanya sekedar datang. Ini para gembala cepat-cepat ingin merasakan perjumpaan itu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingin cepat-cepat. Apa yang terjadi? Ayat 20 bilang begini. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika mereka cepat-cepat berangkat dan menemui bayi Yesus ada di dalam palungan, mereka lihat persis seperti yang diceritakan malaikat itu. Tidak ada bohongnya para malaikat itu. Tidak ada digawe-gawe malaikat itu katakan. Semua persis yang mereka lihat seperti yang mereka dengar. Dan itu membuat mereka bernyala-nyala. Ada sukacita yang luar biasa. Dan pertemuan dengan Mesias yang pertama itu membuat mereka semakin berapi-api. Sukacitanya luar biasa. Yang kemarin-kemarin mengerjakan sebagai gembala dengan penuh kelesuan. Kapan yo kita ini berubah nasib? Kapan yo kita ini tidak seperti ini terus? Setiap hari mungkin mengeluh, kapan yo kita ini bisa tidur dengan keluarga? Kapan yo Dewi itu bisa tidur di bawah atap? Enggak terus-terusan di bawah langit terus kayak gini. Kedinginan, kena embun dan lain sebagainya. Tapi lihat ayat 20. Mereka setelah bertemu dengan Mesias itu, mereka memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar. Semua persis. Ada sukacita yang menggeluti mereka. Ada sukacita yang luar biasa. Yang dulu lesu menjadi bangkit. Saudaraku, apa pesan firman Tuhan pagi hari ini? Mari usahakan setiap kali, setiap saat kita ada perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Oh, kalau sudah berjumpa dengan Tuhan tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi kita akan menghadapi masalah itu bersama Tuhan. Kalau Matius 11 ayat 28 katakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan lain sebagainya. Terus dikatakan, karena kuk yang kupasang itu ringan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ada perjumpaan dengan Tuhan, ada persoalan apapun yang di dalam kita akan katakan, yes, enggak apa-apa. Karena ada Tuhan kok yang ngerewangi saya. Tuhan gak diem aja kok. Ada Tuhan kok yang bersama-sama saya. Dan saya percaya saya akan keluar jadi pemenang. Jangan sekedar berdoa.
Jangan sekedar berkata haleluya. Jangan sekedar hanya bilang terima kasih Tuhan. Tapi kontak dengan Tuhan itu yang penting. Setiap kata itu keluar dari hati. Dan itu yang Tuhan suka. Maka Tuhan katakan, engkau luar biasa hambaku. Dan sukacita Allah akan turun atas kita semua. Haleluya. Selamat Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bagi kami, yang tinggal bersama kami, yang mengangkat dan terus memulihkan kehidupan kami. Kami percaya di Natal tahun 2025 Engkau akan lebih lagi Tuhan di dalam kami dan mengatur setiap hidup kami. Biarkan kami juga menjadi orang-orang pribadi yang selalu berjumpa dengan Engkau. Dan perjumpaan-perjumpaan itu membuat kami menjadi lebih istimewa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya Engkau memberkati kami hari ini, aktivitas kami hari ini, Engkau akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, kita sama-sama angkat hati kita, angkat tangan kita, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita akan mengakhiri doa pagi kita hari ini dengan membawa berkat rahmat yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin.